Saat Rea kakak laki-lakiku berdiri tegak di depan meja makan keluarga yang penuh hidangan mewah di rumah besar kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan dan mengumumkan dengan suara dingin bahwa aku Nadia tidak layak lagi mewarisi satu sen pun dari Pratiwi Corpora karena aku mencintai seorang perempuan, dunia seolah runtuh di bawah kakiku dalam hitungan detik. Tak ada yang bisa kukatakan ketika ayah hanya mengangguk pelan dan ibu menunduk sambil memegang rosario seolah doa mereka sudah menjawab semuanya. Hanya semalam sebelumnya aku masih duduk di ruang kerja ayah membahas rencana ekspansi pabrik tekstil ke Surabaya sebagai calon pewaris utama. Kini semua lenyap. Rea tersenyum tipis di balik kacamata mahalnya seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Aku mencintai Lila Sari sejak 3 tahun lalu. Pertemuan kami di kai kecil di Kemang yang berubah jadi rahasia terdalamku. Di Indonesia cinta seperti kami bukan hanya dosa di mata keluarga tapi juga bom waktu yang siap meledakkan segalanya. Malam itu setelah Rea meninggalkan ruangan dengan langkah penuh kemenangan, aku berjalan ke kamar mandi dan menatap wajahku sendiri di cermin. Air mata mengalir tapi di baliknya ada api baru yang menyala. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan bangun. Pagi harinya aku berpura-pura menerima keputusan itu. Aku memeluk ibu dan bilang Dima aku mengerti, padahal di dalam dada aku sudah merencanakan langkah pertama. Lila meneleponku dari apartemen kecilnya di Tebet, suaranya gemetar tapi tegas, Nadia kita bisa lewati ini bersama. Aku tidak bilang apa-apa tentang rencanaku. Rahasia ini harus kujaga sendiri. Siang itu aku pergi ke notaris kecil di kawasan Sudirman membawa tabungan pribadiku yang selama ini tak pernah disentuh keluarga. 500 juta rupiah hasil kerja kerasku selama 10 tahun di perusahaan ayah. Itu modal awal. Aku datarkan perusahaan baru dengan nama Nadia Tetile Innovation di bawah nama gadis kecilku dulu. Tak ada yang tahu. Bahkan Lila. Malam harinya Rea mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan pengalihan hak waris. Aku duduk di pojok sambil tersenyum manis setiap kali ada tamu yang bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Di dalam kepalaku aku sudah menghitung berapa karyawan pabrik yang bisa kurekrut secara diam-diam. Tekanan mulai terasa saat tetangga mulai berbisik, "Kasihan Nadia, katanya dia suka perempuan." Ibu memanggilku ke kamarnya dan berkata pelan, "Kamu harus menikah dengan anak Pak Hadi itu Nadia demi nama keluarga." Aku hanya mengangguk tapi tanganku mengepal di balik punggung. Besok pagi aku akan bertemu investor pertama yang kutemui lewat teman lama di universitas. Rahasiaku mulai bergerak. Aku pulang ke apartemen kecilku di kawasan Kuningan setelah pesta. Lila sudah menunggu dengan makan malam sederhana. Kami duduk di lantai sambil memandang lampu kota Jakarta. Aku takut mereka akan memisahkan kita, katanya. Aku mencium keningnya dan berbohong tidak akan. Malam itu aku terjaga sampai subuh menyusun busines plan pertama. Aku tahu ini akan panjang dan penuh luka. Tapi aku sudah memilih. 6 bulan berlalu sejak malam pengumuman itu dan aku masih datang ke kantor pusat Pratiwi Corpora setiap pagi seolah tak ada yang berubah. Rea kini duduk di kursi ayah dengan jas baru dan senyum yang semakin lebar setiap kali melihatku. "Kamu masih di sini juga ya, Nad?" katanya suatu pagi sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Aku masih anak ayah kok." Di dalam hati aku tahu perusahaan sudah mulai goyah di bawah tangannya. Pesanan dari Eropa berkurang karena Rea memilih supplier murah yang kualitasnya buruk.
Tapi aku diam, aku sibuk dengan perusahaan kecilku yang mulai tumbuh di gudang sewan di kawasan Cikarang. Lila mulai merasakan tekanan. Suatu malam dia menangis di bahuku, "Kamu jarang pulang, Nadia." Aku merasa sendirian. Aku memeluknya erat tapi tidak bisa cerita bahwa aku baru saja menandatangani kontrak pertama dengan buyer Jepang lewat perusahaan samaranku. Rahasia ini harus kujaga karena jika bocor Rea akan menghancurkanku sebelum aku siap. Ibu menelepon hampir setiap hari, "Kamu harus ikut acara keluarga besar besok. Ada anak Pak Budi yang baik dan mapan." Aku pergi demi menjaga citra tapi di dalam mobil aku menangis sendirian. Definisi aku sebagai anak perempuan yang jerusak sudah tersebar di kalangan kerabat. Suatu sore di kantor pusat aku mendengar Rea berbicara di telepon dengan suara marah. "Kalau Nadia masih di sini dia akan merusak semuanya. Kita harus cari cara untuk mengeluarkannya secara halus." Aku berdiri di balik pintu dan tanganku gemetar. Malam itu aku bertemu investor kedua di sebuah kai tersembunyi di Senopati. Dia seorang pengusaha perempuan yang mengerti ceritaku tanpa aku harus bilang semuanya. "Kamu punya nyali, Nadia," katanya sambil menandatangani cek 2 miliar. Dengan uang itu aku rekrut 3 desainer muda berbakat yang dipecat dari Pratiwi karena alasan tidak sesuai isi baru. Mereka sekarang bekerja untukku di bawah nama samaran. Tekanan keluarga semakin kuat ketika ayah memanggilku ke rumah besar. Dia duduk di kursi kayu jati sambil memegang tongkat. "Nadia, kamu harus berhenti dari perusahaan. Rea bilang kamu bikin suasana tidak nyaman." Aku menatap matanya dan untuk pertama kali aku tidak menunduk. "Baik Pad," kataku pelan padahal di dalam aku sudah merencanakan langkah selanjutnya. Pulang ke apartemen, Lila sudah tidur. Aku duduk di meja kerja kecil dan menulis email ke buyer lama Pratiwi yang kecewa dengan kualitas baru. Aku tawarkan produkku dengan harga lebih baik dan kualitas lebih tinggi. 2 hari kemudian email balasan datang. "Kami tertarik, Bu Nadia." Rea mulai curiga. Dia mengirim orang untuk mengikuti aku. Aku tahu karena aku melihat mobil hitam yang sama di depan gudangku 2 kali. Aku mengubah rute pulang dan mulai tidur di hotel berbeda setiap minggu. Lila bertanya, "Kamu kenapa semakin jauh?" Aku hanya bilang, ini sementara sayang." Di dalam hati aku tahu aku sedang mengorbankan hubungan kami demi mimpi yang lebih besar. Suatu malam Lila bilang, "Kalau kamu terus seperti ini aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan." Kata-kata itu menusuk tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Perusahaanku sudah punya 50 karyawan dan pesanan pertama dari Jepang sudah masuk. Tahun kedua setelah pengumuman warisan aku berdiri di depan pabrik kecilku di Cikarang sambil melihat truk-truk pengiriman keluar masuk. Nadia Tetile Innovation sudah menghasilkan kain batik modern yang laris di pasar Jepang dan Korea. Tapi di luar sana Rea masih menguasai Pratiwi Corpora dan mulai menjual aset-aset kecil untuk menutup kerugian. Aku mendengar dari mantan karyawan yang kurekrut bahwa ayah mulai sakit-sakitan karena stres. Ibu meneleponku menangis, "Ayahmu tanya terus tentang kamu, Nadia." Aku ingin pulang tapi aku tahu jika aku muncul sekarang semua rahasiaku akan terbongkar. Lila dan aku hampir putus. Suatu malam dia datang ke apartemen dengan tas sudah dikemas. "Aku capek menunggu, Nadia. Kamu seperti orang asing sekarang." Aku memohon padanya untuk bertahan 1 tahun lagi.
Setelah ini aku janji kita akan bebas, kataku sambil memegang tangannya. Dia menangis tapi tetap tinggal. Malam itu kami tidur berpelukan untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Pagi harinya aku pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman besar. Dokumen-dokumenku sudah lengkap. Bankir melihat proilku dan bertanya, kenapa kamu tidak pakai nama keluarga Pratiwi? Aku hanya tersenyum, ini perusahaan saya sendiri, Pak. Pinjaman disetujui. Dengan uang itu aku beli mesin baru dan rekrut desainer senior yang dulu bekerja untuk Pratiwi. Rea mulai panik. Dia mengadakan rapat darurat dan memutuskan menaikkan harga produk secara drastis. Hasilnya pesanan semakin berkurang. Aku diam-diam menghubungi buyer-buyer lama lewat email anonim dan tawarkan solusi. Beberapa mulai beralih ke perusahaanku tanpa tahu siapa pemiliknya. Suatu hari aku mendapat undangan pernikahan sepupu di rumah besar keluarga. Aku datang sendirian. Rea menyambutku dengan pelukan palsu, senang kamu datang, Nad. Di tengah pesta ada tamu yang berbisik, itu Nadia yang katanya lesbian ya. Aku pura-pura tidak dengar tapi tanganku mengepal. Malam itu di kamar lama aku menangis diam-diam. Lila meneleponku tengah malam. Aku lihat berita di grup keluarga. Mereka bilang kamu sudah gila karena cinta sesama jenis. Aku menenangkannya tapi di dalam aku tahu perang sudah dimulai. Keesokan harinya aku bertemu pengacara terbaik di Jakarta. Aku siapkan dokumen untuk kemungkinan aku harus menggugat hak waris di kemudian hari. Pengacara itu bilang kamu punya bukti kuat, Bu. Tapi ini akan jadi perang panjang. Aku mengangguk. Aku siap. Perusahaanku kini punya 200 karyawan dan omset sudah melebihi separuh Pratiwi. Tapi aku masih menyembunyikan semuanya. Rea mengirim surat resmi ke apartemenku. Kamu dilarang mendekati aset keluarga. Aku membaca surat itu sambil tersenyum. Besok aku akan kirim proposal ke investor asing untuk ekspansi besar. Rahasiaku semakin kuat. Tahun ketiga aku berdiri di ruang rapat perusahaan baruku yang sudah pindah ke gedung sendiri di kawasan Sudirman. Layar besar menampilkan grafik penjualan yang terus naik. Tapi di luar sana Pratiwi Corpora mulai goyah parah. Rea menjual tanah pabrik di Bandung untuk menutup hutang. Aku mendengar dari sumber dalam bahwa ayah sudah masuk rumah sakit karena stroke ringan. Ibu meneleponku setiap malam, pulanglah Nadia. Ayahmu ingin bertemu. Aku ingin tapi aku belum siap. Lila dan aku akhirnya punya malam tenang bersama. Kami pergi ke pantai di Anyer akhir pekan. Di sana di bawah bintang-bintang dia bertanya, kapan kamu berhenti bersembunyi? Aku memeluknya dan bilang, 1 tahun lagi sayang. Aku hampir sampai. Kami tertawa seperti dulu dan untuk sesaat semua terasa mungkin. Kembali ke Jakarta aku mendapat kabar bahwa Rea sedang mencari pembeli untuk seluruh perusahaan. Dia panik. Aku langsung hubungi pengacara. Siapkan penawaran rahasia, kataku. Suatu malam Rea meneleponku sendiri. Nadia, kita bicara. Aku tahu kamu punya perusahaan sendiri. Suaraku tetap tenang, dekakak salah orang. Dia tertawa sinis, jangan bodoh. Kalau kamu bantu aku akan bagi warisan. Aku menolak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua pengorbanan. Apakah aku sudah terlalu jauh?
Lila melihatku gelisah dan bilang, kamu bukan orang jahat, Nadia. Kamu hanya memperjuangkan hakmu. Kata-katanya memberiku kekuatan. Aku mulai mendekati bank-bank besar untuk persiapan akuisisi. Dokumen-dokumen sudah siap. Pratiwi Corpora kini hanya bernilai separuh dari dulu. Aku tawarkan harga yang cukup tinggi untuk terlihat adil, tapi sebenarnya aku tahu mereka tidak punya pilihan. Investor asing yang kugandeng setuju mendanai sebagian besar. Semua dilakukan lewat perusahaan samaran. Rea masih tidak tahu bahwa pemilik sebenarnya adalah adik perempuannya yang dia anggap lemah. Konfrontasi besar terjadi saat acara ulang tahun ayah. Aku datang dengan Lila di sampingku untuk pertama kali. Seluruh keluarga terdiam ketika kami masuk. Rea berdiri marah, apa maksudmu membawa dia ke sini? Aku menjawab tenang, dia bagian dari hidupku, Kak. Ibu menangis, ayah hanya memandang kami dengan mata lelah. Malam itu aku pulang dengan hati lebih ringan. Aku sudah tidak takut lagi. Tahun keempat Pratiwi Corpora resmi diputuskan untuk dijual lelang terbuka. Rea berdiri di panggung konferensi pers dengan wajah pucat. Aku menonton dari apartemen sambil memegang tangan Lila. Penawaranku sudah masuk lewat perusahaan samaran dengan harga yang tidak bisa ditolak. Lila berbisik, kamu berhasil, sayang. Aku menciumnya dan bilang, belum selesai. Proses lelang berjalan ketat. Rea mencoba menghalangi dengan berbagai cara. Dia sebar rumor bahwa perusahaan samaranku punya masalah hukum. Tapi pengacaraku lebih cepat. Dokumen-dokumen bersih. Pada hari penutupan lelang aku duduk di ruang rapat bank bersama timku. Layar menampilkan nama pemenang. Nadia Tetile Innovation. Ruangan hening sejenak. Aku berdiri dan berjalan ke jendela memandang gedung Pratiwi yang sekarang milikku. Rea meneleponku malam itu. Suaranya bergetar, kamu Nadia. Kamu yang beli semuanya. Aku jawab pelan, ya Kak. Sekarang giliran aku. Dia memaki tapi aku tutup telepon. Keesokan harinya aku datang ke rumah besar sebagai pemilik baru. Ayah duduk di kursi roda. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Kamu menang, Nak, katanya pelan. Ibu memelukku sambil menangis. Rea berdiri di pojok dengan tangan gemetar. Aku tidak memecat siapapun. Aku tawarkan Rea posisi konsultan dengan gaji tetap. Dia menolak dengan marah dan pergi. Lila berdiri di sampingku sepanjang hari. Malam itu kami merayakan di balkon apartemen dengan champagne kecil. Kamu sudah bebas, Nadia, katanya. Aku memeluknya erat. Tapi di dalam hati aku masih bertanya apakah semua ini sepadan dengan luka yang kubuat. 1 tahun setelah aku mengambil alih Pratiwi Corpora, perusahaan kembali menguntungkan. Aku duduk di kursi yang dulu milik ayah sambil memandang oto keluarga lama. Ayah sudah pulih dan sering datang ke kantor hanya untuk minum kopi bersamaku. Ibu akhirnya menerima Lila dan bahkan memanggilnya menantu. Rea pindah ke Singapura dan jarang menghubungi. Kadang aku merasa menang tapi kadang aku merasa kehilangan. Lila dan aku akhirnya menikah secara sederhana di Bali di hadapan teman-teman dekat. Tidak ada keluarga besar tapi cukup untuk kami. Di pantai saat matahari terbenam aku memegang tangannya dan berbisik, terima kasih sudah bertahan. Dia tersenyum, kita sama-sama kuat.
Perusahaan kini punya cabang di 3 negara dan aku terus mengembangkan produk ramah lingkungan yang dulu hanya mimpi. Suatu sore aku berdiri di balkon gedung kantor yang sama dengan thumbnail yang pernah kubayangkan. Lila memelukku dari belakang. Kami memandang Jakarta yang terus bergerak. Aku sudah tidak lagi marah pada Rea. Aku sudah tidak lagi merasa bersalah karena mencintai perempuan. Tapi pertanyaan itu masih ada di kepalaku setiap malam. Apakah tindakanku membalas dendam dan merebut kembali perusahaan ini benar atau salah?